أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat untuk melaksanakan sebaik-baik ibadah di sebaik-baik bulan, dan mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi sebaik-baik manusia. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam bersyukur kepada Allah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari adanya nikmat Allah tersebut. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Misal kita sedang berjalan menggunakan motor kita atau kendaraan kita, mobil kita. Di depan ada lampu merah. Ketika kita semakin dekat, lampu merah itu berubah hijau sehingga kita tidak perlu berhenti lagi, langsung saja jalan. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Kita pernah pergi ke suatu tempat, kemudian pulang ke rumah, kita tidak membawa payung. Sesampainya di rumah, hujan lebat langsung. Dan karena sudah sampai di rumah, kita tidak kena hujan. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Pernah kita barangkali terpeleset, tetapi tidak sampai badan kita terjatuh, hanya kaki kita saja yang bergeser. Selamat kita dari kejatuhan. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 243, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu banyak sekali nikmatnya kepada manusia, tetapi manusia itu tidak mensyukurinya. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa dia sedang mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka inilah tahap pertama dalam bersyukur. Hendaklah kita senantiasa menyadari bahwa kita sedang mendapatkan nikmat Allah. Apa saja manfaatnya kita menyadari nikmat Allah ini? Yang pertama, melapangkan hati. Dalam Al-Quran surah Ad-Duha Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqtuha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu apalagi membencimu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang sekarang, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya sehingga kamu merasa puas atasnya. Jadi surah Ad-Duha ini turun untuk menghibur Nabi, disebabkan Nabi mendapatkan perlawanan luar biasa dari kafir Quraisy sehingga beliau merasa down, maka Allah pun memotivasi beliau. Perhatikan ayat selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dalam keadaan yatim lalu kami melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu dalam keadaan tersesat kami berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu dalam keadaan kurang kami berikan kecukupan. Di surah Ad-Duha tersebut Allah ingatkan kepada Nabi akan nikmat-nikmat Allah. Tujuannya apa? Supaya hati Nabi merasa lapang. Nah, maka inilah tujuan kita menyadari nikmat Allah itu, untuk melapangkan hati kita.
Karena seringkali pikiran kita selalu ditumpuki oleh masalah yang tiada henti datang di rumah kita, di kantor kita, di masyarakat kita, di perkumpulan kita. Maka berikanlah ruang sedikit dalam pikiran kita untuk memikirkan nikmat Allah, sehingga hati kita merasa lapang. Kalau masalah terus yang menumpuki pikiran, yakinlah sempit hidup ini terasa. Tetapi kalau kita ingat dengan nikmat Allah, maka akan semakin lapang hidup ini terasa. Maka syukurilah apa yang kita miliki. Alhamdulillah kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya keluarga yang menyambut di rumah, ada makanan, ada profesi, ya, untuk menghidupi keluarga kita, yang bahkan penghasilan kita melebihi dari kebutuhan keluarga. Semua itu adalah nikmat Allah yang sering tidak kita sadari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, menyadari nikmat Allah ini adalah untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, lalu menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang dengan hujan itu maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi sebagai rezeki bagi kamu. Perhatikan, di sini Allah mengingatkan kita akan nikmatnya. Di mana Allah turunkan hujan, yang hujan itu mengeluarkan tanaman-tanaman untuk kita konsumsi. Perhatikan ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu cari tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya jangan kamu sekutukan Allah, sembahlah Allah saja, bertauhidlah kepada Allah. Maka apa pelajaran kita ambil? Manfaat mengingat nikmat Allah yang kedua adalah supaya bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan mengingat bahwa Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, maka semakin sayang kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah, yang kecintaan tersebut memotivasi kita untuk semakin menambah amal soleh kepadanya dan menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian manfaat yang ketiga, menyadari nikmat Allah adalah supaya membuat nikmat terasa istimewa. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang biasa kita baca setiap Jumat subuh, ya, mungkin ada yang membaca di masjid di tempatnya, ada yang tidak. Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah memperbagus segala ciptaannya, ya. Wa bada'a khalqal insani min tin, lalu memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, lalu menjadikan anak keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian Allah sempurnakan bentuknya, Allah hembuskan roh kepadanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, lalu Allah berikan dia pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sangat sedikit yang bersyukur. Kaum muslimin yang mulia, kita ambil satu pelajaran dari ayat tersebut. Allah menggambarkan nikmatnya tidak serta-merta aku jadikan kalian satu batang tubuh, tapi Allah sampaikan secara kronologis dari tahap awalnya sampai tahap akhirnya. Awalnya nenek moyang kita dari tanah, lalu kita dijadikan dari saripati air yang hina, sperma. Kemudian Allah bentuk kita, Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Allah sampaikan secara kronologis. Maka apa pelajaran kita ambil dalam melihat nikmat Allah? Jangan melihat yang nampak saja, tapi sadarilah bagaimana panjangnya proses di balik hadirnya nikmat tersebut. Kita ambil contoh, segelas air minum, sebotol air minum misalnya yang kita beli di kedai. Bagi orang yang tidak bersyukur melihat sebotol air minum, oh ini sebotol air minum, diminum hilang haus, hilang dahaga, sampai situ saja.
Tapi bagi orang yang bersyukur, melihat sebotol air minum, hujan mana yang menurunkan air ini? Rupanya hujan di Gunung Talang. Siapa yang pergi mengambilnya ke atas? Siapa yang membawanya ke bawah? Siapa yang membawanya ke tempat pengolahan air? Setelah murni, setelah bersih, siapa yang membawanya ke tempat pengemasan air? Dimasukkan ke dalam galon, ke dalam botol, ke dalam gelas. Siapa yang mengemasnya? Siapa yang membawanya ke Kota Padang? Siapa yang mengantarkannya ke toko-toko, ke kedai-kedai, ke depot air minum? Lalu siapa yang membelinya ke sana sehingga kita mendapatkan air tersebut? Bayangkan untuk sebotol air minum saja betapa panjang proses yang dilewati. Andai air itu bisa berbicara, pasti dia akan menceritakan kepada kita betapa panjang perjalanannya. Berapa banyak orang yang Allah pekerjakan untuk menghadirkan sebotol air itu bagi kita. Berapa banyak orang yang mendapatkan nafkah dari situ hanya demi menghadirkan sebotol air minum untuk kita yang banyak dosa ini, yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Seperti itulah Allah menggerakkan dunia ini untuk bekerja. Itu baru nikmat sebotol air minum, belum nikmat yang lain. Ponsel yang ada di kantong kita, kendaraan kita di luar, rumah yang menjadi tempat tinggal kita. Bukankah semua itu ya, itu dengan proses yang panjang, tidak datang secara serta-merta? Maka dalam melihat nikmat Allah, jangan lihat yang nampak saja, tapi sadarilah bagaimana panjangnya proses nikmat tersebut. Air tadi apabila diminum dengan rasa syukur, maka bertambah lezat dia. Apabila nikmat yang Allah berikan kita pakai dengan penuh rasa syukur, maka semakin lezat nikmat itu terasa. Inilah maksud firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku. Syukur itu menjadikan nikmat semakin nikmat untuk dinikmati. Bahkan rasa syukur itu sendiri lebih nikmat daripada nikmat yang diberikan itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang mulia, maka hendaklah kita menyadari akan nikmat Allah di dalam hidup kita. Jadi kita dalam bersyukur tidak perlu menunggu gaji cair dulu, atau menunggu BLT cair, menunggu dapat rezeki nomplok. Tidak, sekarang pun kita bisa bersyukur dengan menyadari banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.